Baik, selamat pagi kepada Bapak Dewan Penguji dan Saudara Yohanes Septada Manihuruk. Hari ini kita akan menjalankan acara sidang proposal skripsi untuk Saudara Yohanes Septada Manihuruk. Sebelum dimulai, saya akan menyampaikan beberapa mekanisme sidang proposal skripsi. Struktur Dewan Pembimbing dan Penguji pada sidang proposal hari ini yaitu saya, dosen pembimbing pertama Budi Arif Hitama, dosen pembimbing kedua Bapak Yadara Buloh, Ketua Dewan Penguji sekaligus anggota Dewan Penguji 1 Bapak Ade Syaputra, dan Dewan Penguji 2 Bapak Sylvester Dian Handi Permadi. Ujian akan dilaksanakan dalam kurun waktu 60 menit atau secukupnya, di mana presentasi sudah dilihat dalam video yang telah disampaikan sebelumnya. Sebelum dimulai, silakan Saudara Yohanes Septada Manihuruk berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing untuk berlangsungnya acara ini. Silakan. Baik Pak, sudah Pak. Baik, Saudara Yohanes Septada Manihuruk, terima kasih sudah mempresentasikan penelitiannya dalam video yang telah disampaikan. Kepada dosen pembimbing dan Dewan Penguji, silakan kepada Dewan Penguji untuk bertanya. Saya persilahkan kepada Dewan Penguji pertama yaitu Bapak Ade Syaputra. Baik, terima kasih Pak Budi. Selamat siang Yohanes. Selamat siang Pak. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, puji Tuhan, baik Pak. Alhamdulillah. Oke, akhirnya kamu angkatan berapa sih? Lupa ya, 2015? 2015 ya Pak. Oke, berarti kamu sudah terlambat berapa lama? Kurang lebih 3 semester. Wah, tuh 3 semester ya. Ya, tapi alhamdulillah lah ya, kamu akhirnya saat ini lah ya bisa maju juga untuk sidang proposal ya. Mudah-mudahan bisa selesai juga dalam waktu sesingkat-singkatnya. Amin. Oke, saya sudah mendengarkan video yang sudah kamu siapkan ya, dan saya juga sudah buat beberapa catatan di sini. Jadi di awal saya tertarik nih, ingin bertanya kepada kamu nih, bisa kamu ceritakan nggak kenapa sih kamu sampai mengangkat permasalahan yang kaitannya dengan futsal ini ya sebagai proposal skripsi kamu? Oke, baik, terima kasih Pak Ade. Kenapa saya tertarik untuk mengangkat topik ini? Yang pertama karena olahraga futsal adalah hobi saya, dan yang kedua karena saya melihat langsung pemilihan pemain tidak cuma di studi kasus saya di Polres Futsal Academy, sering pengambilan keputusan pemain untuk dibawa ke kejuaraan tingkat lokal dan sebagainya itu kadang lebih bersifat subjektif Pak, karena hanya penilaian pribadi si pelatihnya tersebut. Jadi saya mempunyai ide untuk memberikan sebuah program yang dapat membantu pelatih tersebut agar tidak terlihat subjektif terhadap pemain-pemain lainnya. Baik, itu saja Pak. Oke, jadi ini bukan bukan karena kamu sakit hati kan, kamu nggak masuk tim inti kan ya? Enggak Pak. Oke, jadi dari proposal yang kamu ajukan ini nanti outputnya seperti apa? Bisa kamu jelaskan nggak? Oke. Ya, jika diterima ya, jika terima proposalnya ya. Baik Pak. Jadi outputnya nanti pelatih kepala atau head coach dari akademi tersebut, Polres Futsal Academy itu, jadi di head coach itu udah langsung punya gambaran pemain-pemain yang sudah dinilai sebelumnya oleh asisten pelatihnya, yaitu pelatih
fisik dan pelatih teknik. Jadi si pelatih kepala jadi tinggal mempermudah pelatih kepala untuk langsung melihat urutan pemainnya yang dapat dibawa ke kejuaraan gitu Pak outputnya. Iya, tapi dalam bentuk apa? Oh, dalam bentuk web Pak. Kenapa? Dalam bentuk web. Oke. Dalam bentuk web ya. Kalau boleh tahu, kamu bisa menjelaskan nggak apa namanya sistematika penilaiannya ya? Maksudnya proses penilaiannya yang dilakukan. Kan ada 3 pelatih nih, ada pelatih utama ya, sama 2 pelatih pelatih pendamping. Apa sih istilahnya? Iya, asisten pelatih. Nah, asisten pelatih. Bisa nggak kamu jelasin? Karena kamu di sini kan kamu menganggap pelatih utamanya ini seperti kurang komunikatif ya dengan 2 pelatih yang lainnya. Coba kamu jelaskan kira-kira gimana? Baik Pak, terima kasih. Jadi di Polres Futsal Academy itu dia mempunyai 3 pelatih, yaitu 2 pelatih asisten, yaitu asisten fisik dan teknik, dan yang terpenting itu adalah yang pelatih kepala atau head coach. Dan biasanya saat latihan tersebut, saat pemain-pemain itu latihan dan seleksi, pelatih kepalanya itu nggak terjun langsung Pak, nggak terjun langsung melihat si pemain-pemainnya tersebut. Makanya jadi prosesnya itu si asisten pelatih fisik dan memberikan penilaian, terus si asisten pelatih teknik juga memberikan penilaian, nanti akan digabungkan di combine dengan GDSS metode Topsis yang akan memberi output ke si pelatih kepalanya itu langsung hasilnya. Jadi untuk mempermudah pelatih kepalanya juga untuk dalam memilih gitu Pak. Oke. Kalau boleh tahu status pemainnya di sini pemain tetapkah atau pemain seperti apa? Status pemain-pemain di situ adalah pemain-pemain tetap Pak. Jadi di Polres Futsal Academy itu memang yang masuk ke situ selain diseleksi juga mereka kayak memberikan uang iuran gitu Pak. Jadi emang mereka pemain tetapnya di situ. Oke, kemudian untuk ya kamu anggap ini pemain tetap ya. Kemudian pertanyaan saya di sini, dalam setahun itu kompetisi ada berapa kali? Kalau turnamen-turnamen lokal, turnamen-turnamen yang standar-standar gitu Pak, yang sebutannya kayak tarkaman gitu, sebulan bisa sekali Pak. Cuman kalau turnamen yang tingkatnya lebih tinggi, yang jenjangnya udah nasional atau penyelenggaranya yang udah lebih tinggi, hadiahnya lebih tinggi, itu bisa 3 bulan sekali atau 6 bulan sekali Pak. Kalau yang tetap diikuti itu berapa, minimal berapa kali setahun? Ada event tetapnya nggak? Event tetapnya mereka ada dua kali. Satu turnamen yang dibuat oleh mereka langsung atau mereka jadi tuan rumahnya, dan satu mengikuti turnamen yang lain gitu, yang ada yang lumayan bergengsi juga Pak gitu. Jadi yang tetapnya itu 2 kali setahun. Berarti yang tetapnya 2 kali setahun, sama event tambahannya ada ya, paling nggak sebulan sekali ya. Ya itu juga kadang nggak rutin sih Pak, bulan sekali gitu. Ya, makanya di sini pertanyaan tadi saya itu memang saya ingin dapat gambarannya itu yang tidak ada di penulisan kamu di sini gitu. Soalnya kan itu kan nanti akan mempengaruhi dalam proses pengambilan datanya kan ya. Maka tadi kan saya tanya status pemainnya seperti apa. Soalnya kan di sini yang kamu jadikan tempat pengambilan datanya sendiri kan Futsal Academy. Cuman levelnya itu di sini yang kamu kasih keterangan itu tingkat lokal, ya kan? Itu juga deskripsi tentang Futsal Academy-nya nggak ada di sini. Makanya saya tanyakan tadi banyak hal di situ.
Jadi itu salah satu catatannya juga ya. Jadi mohon untuk kamu berikan di situ, karena kan studi kasusnya kan di Polris Futsal Academy kan ya. Iya Pak. Itu yang tidak ada di sini ya, untuk di awal-awal. Kemudian saya masuk, oh ya, di sini itu kamu menggunakan apa ya, 2 metode ya, AHP dan TOPSIS ya kan ya. Iya Pak. Oke, di sini saya lihat khususnya untuk bab 2 ya. Bab 2 di sini kamu menggunakan berapa tinjauan pustaka atau referensi? Ingat nggak? 10 Pak. Yang tinjauan iya. Benar. Tinjauan pustaka yang di saya di table itu kan Pak. Iya. Berapa? 10 ya. Oke. Di sini saya coba lihat di bab 2 ya. Ya Pak. Uraian kamu di tinjauan pustaka ini sangat kurang gitu. Jadi tidak terlihat apa namanya uraian yang jelas ya tentang metode-metodenya, komparasinya seperti apa ya. Karena di sini kan kamu kekeh nih, misalnya kamu sepakat kamu sudah yakin nih dengan metode 2 ini, AHP dan TOPSIS ini udah terbaik. Sedangkan di tinjauan pustaka itu tidak terlihat ya. Sedangkan di sini kan kamu ada mengulas beberapa metode yang lain ya. Misalkan ada di sini metode Borda ya. Kemudian ada geometric mean ya. Tapi tidak terlihat komparasi dengan yang lainnya mana yang terbaik ya. Di sini kamu cuma hanya menjelaskan sedikit aja tentang judulnya apa ya, kemudian kriteria berapa yang digunakan ya, kekurangannya pun juga sekedar hanya 1 kalimat saja yang tidak menggambarkan keseluruhan dari referensi yang kamu gunakan ya. Di sini mohon kamu nanti di bab 2-nya perlu banyak ulasan lagi ya, atau uraian lagi ya. Itu kenapa kamu memanfaatkan 10 referensi tersebut gitu ya. Kemudian ya kalau di bab 1 tadi sebelumnya ya tadi kelewatan ya, bab 1 nanti typo banyak lah, nanti itu nanti dari Pak Handi sendiri nanti bisa disampaikan, ada beberapa hal juga tapi saya udah buat catatan di sini. Kemudian untuk bab 3-nya ada yang yang saya ingin tanyakan tentang ini ya, tentang pembebotan di sini ya. Oh ya Pak. Pembebotan nilai di sini itu gimana? Bisa kamu jelasin nggak? Baik Pak. Jadi pembebotan nilai tersebut sudah saya tanyakan langsung kepada pelatihnya tersebut, kayak pelatih pembebotan teknik saya sudah tanya langsung ke pelatih tekniknya, pembebotan fisik saya sudah tanya langsung ke pelatih fisiknya, gitu Pak. Iya, maksudnya seperti apa? Tolong menjelaskan. Oh, cara saya pengambilan surveinya Pak, maaf. Iya, ya kan kamu di sini ada buat berapa kriteria kan terkait dengan penilaian teknik, kemudian ada penilaian fisik. Nah, itu coba tolong menjelaskan itu gimana. Oh, oke Pak. Jadi saya langsung ke tempat Polris Futsal Academy tersebut. Saya langsung ketemu ke pelatih tekniknya tersebut. Terus saya menanyakan kriteria yang berhubungan dengan teknik yang penting untuk kriteria teknik dalam futsal yang paling penting untuk dinilai oleh pelatih tersebut. Terus pelatih tersebut menyebutkan ada passing, shooting, kontrol dan bobot-bobot tersebut sudah, dan saya juga menanyakan bobot nilainya mana yang terbaik atau ada yang sama atau ada yang misalkan passing sama shooting mana yang lebih baik. Terus saya bertanya dan dia juga memberikan penjelasan, makanya di bobot tersebut juga sudah saya berikan penilaian ya Pak, mana yang paling penting
mana yang di bawahnya itu. Dan begitu juga sama dengan fisik, saya juga langsung bertanya ke pelatih fisiknya. Paling itu saja, Pak. Di sini kan ada 3 pelatih kan ya, pelatih utama sama 2 pelatih pendamping kan ya, asisten ya. Jadi pelatih utama di sini cuman mengumpulkan hasil dari 2 pelatih pendampingnya saja. Perannya cuma di situ aja. Iya, jadi peran pelatih utama itu cuman mengumpulkan penilaian dari 2 asistennya. Jadi tetapi tetap dia yang memberikan keputusan saat pemilihan pemain gitu, Pak. Jadi pelatih kepala perannya itu saja. Apa nggak ada sudah meminta persetujuan kepada pelatih kepala, Pak. Jadi pelatih kepala juga memberikan persetujuan juga kepada asistennya dalam penentuan kriteria tersebut, Pak, gitu. Jadi mereka juga sudah asisten dan pelatih kepala juga memang berkomunikasi. Oke. Kondisinya gini, kalau misalkan kan tadi kamu lihat di sini pelatih utama itu akan mengambil kesimpulan dari 2 pelatih pendamping kan ya. Iya, Pak. Jika tadi kamu sampaikan sebelumnya dalam setahun itu ada 2 kompetisi tetap, ya kan ya? Oke, dalam proses pengambilan datanya, udah fix, didapatlah sekitar 12 orang ya? Iya, yang di bawah 12. Oke, ternyata beberapa hari sebelum kompetisi pesertanya cedera, itu gimana? Ya paling kan saya kan mengambil alternatif sebanyak 20, Pak. Misalkan 1 sampai 12, di antara 12 itu ada yang cedera. Jadi mereka ngambil yang ke 13 dan seterusnya seperti itu. Misalnya ada 2 yang cedera, berarti itu diganti ke 13 dan 14 dan seterusnya seperti itu, Pak. Berarti keputusannya ada di? Tetap di pelatih kepala. Ya, apakah di tulisan kamu ada masuk? Seperti itu belum, Pak. Yang cedera itu. Itu dia. Berarti kan ada ada keputusan yang memang di luar 2 pelatih pendamping ini kan ya? Iya, Pak. Ya, itu coba dijadikan masukan untuk perbaikan di proposal kamu ya. Dan saya rasa bukan itu aja, banyak hal yang lainnya lagi yang di luar, ya mungkin saya pribadi tidak begitu tahu menahu ya teknis di lapangannya seperti apa. Tapi coba kamu gali lagi nanti informasinya dari pelatih utama ya. Kan kriterianya dari 2 orang ini mungkin kamu peroleh gitu ya, masing-masing punya kriteria penilaian sendiri ya, baik teknik maupun fisik. Tapi ada hal yang lain lagi yang nanti kamu perlu pertimbangkan ya dari pelatih utamanya ya. Kemudian di sini kamu pemberian pembobotannya itu range-nya itu berapa? 1 sampai 10, Pak. Ada nggak di sini dijelasin? Oh iya, maaf Pak, nggak ada juga, Pak. Ya itu makanya tadi saya sempat ya dari kemarin saya baca ini, di sini kamu kasih sampel pun juga dari tabel halaman 17 ini kamu di sini kriteria bobot sub kriteria teknik gitu, passing bobot 7. Berarti otomatis semuanya 7 dong ya. Shooting 5, kontrol 6 ya kan. Seharusnya kamu di sini memberikan range-nya ya, dari berapa sampai berapa ya kan. Kemudian pada saat
nanti disampaikan kepada pelatih utama, kan nanti ada hasil akhirnya sendiri tuh, ya kan? Iya, Pak. Itu pun juga nanti ya kamu bisa berikan penjelasan lebih lanjutnya, ya. Saya bilang tadi, kalau misalkan memang dia cedera atau ternyata mungkin ada keluarganya, mungkin ada keperluan di luar, ada halangan, ya, jadi itu yang perlu kamu tambahkan di sana. Ya, Pak. Oke, kemudian apa lagi ya? Ya di sini saya lihat di tabel halaman 30 nih, itu ada tabel peringkat GDSS futsal, ya. Itu sebenarnya Pak Handi sih, cuman tadi saya ada aja catatan di saya. Itu tolong diganti ya, nomor peringkat jadi peringkat aja. Oh, iya, Pak. Ya kan? Siap. Terus penulisan nomor itu ya kalau nggak nomor atau jangan NO besar, kesannya kayak no atau tidak bahasa Inggris. Ya. Kemudian, bentar ya. Oke, untuk pengujian ini sendiri bisa kamu jelasin nggak gimana? Mohon maaf, Pak, gimana maksudnya, Pak? Ya, kan di sini kamu ada bagian yang terakhir itu kan pengujian dan validasi. Itu bisa tolong jelaskan itu gimana prosesnya nanti yang kamu lakukan? Oh, oke, Pak. Dalam pengujian dan validasi yang saya lakukan, yang pertama untuk memastikan perhitungan itu benar dengan menghitung secara manual. Terus yang kedua, saya langsung uji coba juga langsung ke tempat, ke akademinya tersebut langsung, Pak. Oke. Itu dilakukannya kapan? Pengujian dan validasi ini, Pak. Berdasarkan informasi sebelumnya yang kamu berikan ke saya. Itu saya survei ke tempat futsalnya itu udah dari tahun lalu sih, Pak. Iya, Pak, saya survei langsung ke tempatnya itu ya awal akhir tahun lah, Pak. Saya udah langsung nanya udah mulai survei, udah mulai bertanya pada pelatih dan manajemen yang bersangkutan gitu, Pak. Iya, tapi kan pengujian ini kan nanti kan ya? Iya, Pak. Iya, maksudnya kira-kira seperti apa nanti pelaksanaannya yang kamu lakukan? Oh, setelah program ini berhasil gitu, Pak. Ya, menurut kamu kira-kira gimana? Paling yang saya lakukan ya itu, Pak, paling setelah proposal ini disetujui, saya langsung datang lagi ke tempat akademinya itu untuk lebih mendetailkan lagi, Pak, yang kekurangan saya yang mungkin belum ada di proposal saya ini gitu, Pak. Iya, tapi pengujian itu kan gimana? Mohon maaf, maksudnya gimana sih, Pak? Pengujian. Ya, proses pengujian ini kamu lakukan nanti kapan? Kalau yang survei yang penilaian tadi sih udah penilaian yang di bab 3 itu sudah saya tanyakan langsung, Pak. Emang itu sudah data real. Cuman data real. Yang di bab 3 itu saya emang sudah tanya langsung ke pelatihnya, emang sudah kurang ya, kayak bobot tadi itu memang udah data real yang diberikan pelatihnya. Mungkin kalau yang kayak penilaian terhadap pemain-pemainnya tersebut ya masih sekenanya dia aja sih mungkin. Karena kan juga belum ada turnamen yang dalam dekat-dekat ini yang mau diikutin, jadi mungkin kalau yang pokoknya yang bobot tadi yang shooting berapa, passing berapa dan seterusnya itu saya udah data yang saya
tanyakan ke pelatihnya langsung, Pak. Jadi yang saya Berarti itu masukkan emang udah yang faktanya. berarti itu yang dilakukan secara manual. Iya. Oke. Berarti nanti untuk yang berikutnya kamu lakukan seperti apa gambarannya? Gambarannya paling yang tadi saya bilang, Pak, tadi kan data-data pemain-pemain, kan ada data pemain-pemain yang sudah diberikan nilai itu kan masih belum terlalu apa ya, si pelatih itu belum terlalu fokus 100% untuk menilai, Pak. Jadi paling selanjutnya saya benar-benar menanyakan benar-benar penilaian yang pastinya untuk pemain-pemain yang sedang diseleksi gitu. Paling itu selanjutnya, Pak. Jadi ya itu tadi makanya di awal saya tanyakan apa namanya dalam setahun itu kompetisi yang diikuti seperti apa, ya kan ya? Berarti kan itu kan udah tetap. Kemudian ada kompetisi tambahan nggak? Kamu bilang kemungkinan dalam sebulan ada sekali, ya kan ya? Iya. Berarti di sini kan untuk ya apalagi terkait dengan pengujian ya sama validasi kan, berarti tingkat akurasinya kan pasti itu sangat penting kan ya? Iya, Pak. Di situ kamu perlu menambahkan ya pertama mekanismenya terkait dengan apa namanya khususnya untuk kompetisi yang tetap ya. Itu seperti apa alurnya ya? Ya kan ya? Iya, Pak. Kemudian untuk memastikan bahwa apa namanya pengujian ini dilakukan dengan benar gitu. Jangan sekedar untuk apa menyelesaikan skripsi kamu saja gitu kan ya. Iya, Pak. Jadi benar-benar apa namanya berapa kriteria yang kamu ambil ini ya kamu gunakan ditambah lagi dengan tadi yang sebelumnya kekurangan yang kamu akan perbaiki tadi itu seperti apa nanti ya diambil ya maksudnya Ya, digunakan datanya itu dia. Kemudian pastikan nanti kan kamu outputnya dalam bentuk web based kan ya. Itu mekanismenya di sini juga layoutnya kamu belum ada memberikan gambaran seperti apa ya. Ya, Pak. Layout dari apa namanya pengumpulan pengambilan data ini sendiri ya. Itu juga kamu perlu berikan tambahan ya, gambaran aja seperti apa di awal. Di awal sudah saya jelasin, Pak, di awal bab 3 yang arsitektur itu, Pak, cara pengambilannya itu. Ya, maksudnya di sini ya kan tadi masih banyak kekurangan tuh yang termasuk dari pelatih utamanya ya, itu kamu perlu tambahkan juga. Ya. Kan perannya kan nggak mungkin hanya apa namanya hanya menyimpulkan saja oh ini listnya dari 20 ini diambil 12 saja ya kan nggak seperti itu aja kan ya, pasti ada tambahan yang lainnya nantinya perlu kamu perlu perbaiki. Mungkin untuk sementara dari saya itu aja. Sebenarnya sih banyak lain, cuman itu bagiannya Pak Handi, mungkin Pak Handi bisa memberikan catatan yang luar biasa sebenarnya. Ya itu saja dari saya, Pak Budi. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Ade selaku penguji pertama. Saya persilahkan kepada Bapak Dian Handi Permana selaku penguji kedua untuk bertanya. Oke, terima kasih Pak Budi Arifitama telah memberikan waktu kepada saya untuk bertanya kepada saudara Yohanes Septada Manihuruk. Pertanyaan saya yang pertama adalah yakin tuh itu 20 orang lalu diambil 12 besar. Yakin, Pak? Cuma 20 aja, nggak lebih. Enggak, Pak, karena yang tadi saya bilang, Pak, di awal masuk ke akademi itu pun udah diseleksi, Pak. Jadi mereka nggak ngambil lebih dari 20 pemain karena takut karena kebanyakan pemain pun dalam proses latihan pun kurang efektif jadi ya, Pak, gitu. Jadi emang di akademi itu cuma 20 pemain saja. Di 20 pemain saja. Oke. Dari 20 itu diambil 12 besar gitu ya? Iya, Pak.
Setiap permainan futsal itu berapa orang sih? Ketika bermain 5 lawan 5 Pak, 5 orang. 5 lawan 5. Apakah ada nanti rekomendasi yang berlanjut, misalnya saya mau 5 orang dulu pertama ini, 5 orang berikutnya ini cadangan gitu, ada nggak? Nggak ada Pak. Enggak, jadi cuma pemilihan doang. Jadi milih 20 dari antara 20 ambil 12 itu kan gampang Mas. Nggak usah pakai sistem bisa. Iya Pak, cuman pemilihan itu aja buat starting line up yang 5 orang itu nggak ada Pak. Ya, maksudnya saya buat sistem itu, ini sistemnya itu adalah semacam untuk prediksi dan untuk rekomendasi ya. Tapi kalau rekomendasi itu mengambil 12 orang atau sekitar 60% dari semua kriteria, kenapa kamu harus menggunakan AHP dan Topsis? Sedangkan AHP aja sudah bisa, misalnya kayak gitu itu. Maaf Pak, gimana Pak maksudnya? Enggak, maksudnya kenapa harus menggabungkan punya 2 kriteria AHP, Topsis, lalu GSS tadi apa? GDSS. GSS gitu itu buat apa sebenarnya? Kan bisa aja kamu ngomong pakai AHP aja, nggak usah pakai Topsis segala macam. Oh, oke Pak. Jadi kalau yang pertama saya jelaskan kenapa saya mengambil GDSS ini, karena di penelitian ini ada 2 pengambil keputusan Pak. Lebih dari 1, karena kalau 1 kan hanya mau pakai DSS, kalau karena 2 jadi saya mengambil GDSS dan kenapa saya dan setelah itu GDSS saya mengambil AHP dan Topsis karena metode, kalau yang saya lihat Pak, kalau dalam pemakaian GDSS ketika hanya memakai AHP kurang jadi kenapa saya juga mengambil Topsis ini Pak, jadi Topsisnya ini untuk memberikan peringkatnya itu Pak, jadi langsung jadi outputnya itu peringkatnya langsung terlihat tadi 1 sampai 20 dari yang terkuat sampai terlemah. Jadi makanya saya menggunakan Topsis juga, makanya supaya langsung di outputnya itu langsung memberikan peringkat yang sudah gampang untuk dilihat oleh pelatih kepalanya gitu Pak. Sebenarnya pelatih kepala buat apa sih? Perannya apa? Jadi perannya pelatih kepala itu yang pertama dalam pemilihan pemain untuk dibawa ke kejuaraan, yang kedua yang tadi Bapak tanyakan, untuk dalam turnamen bisa untuk dimasukkan starting line up, dan dalam pergantian dalam permainan lagi saat turnamen untuk memasukkan pergantian pemain, dan yang ketiga dia juga pelatih kepala ini pun juga memberikan arahan ke si asisten pelatihnya dalam memberikan metode latihan gitu Pak. Baik. Nah, saya ada beberapa catatan nih di proposal kamu. Yang pertama ini abstrak ya. Saya punya catatan di abstrak, di mana abstraknya kurang rapi, terlalu geser ke kanan gitu ya. Ada typo gitu ya, misalnya asisten S-nya kok 2 gitu kan ya. Lalu banyak yang tadi bilang Pak Ade adalah tipe yang ada di bab 1 itu kebanyakan adalah kurangnya spasi sehabis titik gitu ya. Lalu harusnya kapital hurufnya. Dan ini banyak yang nyatu-nyatu. Bukan gitu ya Pak Ade ya? Ya, setuju. Banyak banget itu. Dan itu, aduh, saya bacanya aja sakit sebenarnya. Jadi memang harusnya itu kamu titik spasi gitu ya. Baik Pak. Ya. Nah, terus di bab 1 paragraf kedua, kata poris, klub, dalam berkompetisi gitu ya. Dalam berkompetisi itu sampai titiknya itu terlalu jauh Mas. Coba kamu lihat lagi proposal kamu, baris untuk yang bab 1 pendahuluan, paragraf kedua, dalam berkompetisi kamu lihat.
Udah? Oh iya udah Pak. Oh iya. Nah, Setelah koma. nah itu kamu sampai titik, kamu baca dalam satu tarikan nafas, apakah bisa, Mas? Nggak bisa Pak. Nah, itu berarti ada kalimat yang kurang baik dan kurang efektif yang ada di situ. Hal ini biasanya menandakan kamu terlalu terburu-buru dalam membuat kalimat seperti itu. Tolong tambahkan. Yang lebih penting di sini adalah kamu, kesalahannya adalah sama sekali tidak ada referensi apapun dalam latar belakang. Ya, setuju. Mana itu referensinya? Ya, referensi harus ada. Ini harusnya banyak Pak Ade tadi mungkin saya tambahkan. Iya, tadi lupa saya sampaikan. Nah, referensi ini berapa Pak? Ya, sebanyak yang kamu ambil dari orang lain. Itu namanya referensi. Yang kamu ambil dari jurnal, itu kamu ambil referensinya seperti itu. Karena referensi itu sangatlah penting di dalam latar belakang masalah. Latar belakang masalah tanpa referensi, sebenarnya itu salah total, Mas. Gitu ya. Itu salah fatal, seperti itu. Baik. Rumusan masalah. Bagaimana cara untuk menentukan pemain yang tepat untuk dibawa ke kejuaraan tingkat lokal berdasarkan penilaian pelatih? Ini mana metodenya, Mas? Sebenarnya rumusan masalah itu sebenarnya gampangnya bagaimana judul gitu ya. Bagaimana memilih kandidat pemain futsal dengan metode AHP dan TOPSIS menggunakan GDSS gitu. Seperti itulah. Oke baik Pak. Itu untuk batasan masalah, rumusan masalah, ya. Oh iya, tambahan di manfaat penelitian, saya lupa itu. Pak. Nggak apa, nanti Ya, saya belum lihat, tapi baru masalah. Oh gitu. Ya, di manfaat penelitian, manfaat penelitian di sini, di sini saya highlight itu membantu dalam memberikan pertimbangan lebih. Membantu siapa? Oke baik Pak. Ya betul sih. Ya. Saya juga udah ini. Bahwa pertimbangan lebih itu apa sih? Gitu. Iya benar. Terus kontribusi kamu terhadap pengetahuan juga nggak ada. Ya. Itu kan ya. Untuk ilmu pengetahuan itu apa sih kontribusinya kayak gitu itu ya. Terus untuk sistematika penulisan itu kok terlalu menjorok ke kanan ya. Pak, dilihat lagi metode penelitian sama hasil dari pembahasan, mana AHP dan TOPSIS-nya, mana GDSS-nya kok nggak ada di sini. Nah, kamu di sini pengujian menggunakan metode black box dan validasi. Apa yang diuji dengan black box dan validasi? Apa? Itu ya? Oke Pak. Ini pun, ini sebenarnya copy paste dari orang lain, bener nggak? Ketahuan. Yang mana Pak? 1.2 Pak? Yang ini tulisan di halaman 4. Coba lihat hasil dan pembahasan tinjauan pustaka menurut penelitian itu copy paste bukan? Iya. Jawab jujur. Iya Pak. Nah, salah. Ya. Iya. Kamu harus sesuaikan dengan kamu sendiri, diparafrase lagi, disesuaikan kebutuhannya seperti itu. Jangan asal copy paste. Saya tahu soalnya Mas. Ya. Itu bab 1. Bab 2. Tinjauan pustaka belum mencerminkan kelemahan, kelebihan, kritik, saran dari penelitian yang diambil. Ya, itu belum ada narasinya sama sekali walaupun di belakang sudah ada tabelnya. Tabel itu untuk merangkum narasi yang di depan. Ya. Kalau misalnya depan itu nggak ada narasinya, di belakang ngapain dibuat tabel? Tiba-tiba ujuk-ujuk tabel gitu ya. Jangan. Seperti itu. Lalu saya juga mau lihat kayaknya tidak semua
referensi yang kamu masukkan di sini itu bisa berguna untuk penelitian kamu kalau saya lihat. Karena apa? Kamu cuma lihat HP sama pakai sama pakai kayak gitu. Kamu nggak menjelaskan mengenai metode yang dipakai itu bukan AHP-nya. Jadi kalau AHP kan sebenarnya banyak AHP ya. Penggunaannya banyak, tapi kamu nggak dirinci secara spesifik apa yang kamu ambil dari dia, seperti itu. Persamaan menggunakan PHP, apa yang ngambil di ide di situ. Jadi nggak ada kelanjutannya. And then di bab 3 metodologi penelitian yang saya highlight adalah kamu masih banyak yang namanya typo, gitu ya. Typo, asisten, table, tablik gitu ya. Itu masih banyak kurang spasi sehabis koma atau titik. Dan ada spasi yang terlalu berlebihan. Aduh. Kayaknya mata saya itu sebenarnya dari tadi itu pedes. Dilihatin kayak gini, aduh, pusing juga ya. And then di sini saya mau tanya juga Mas. Bentar. Bobot nilai teknik di halaman 17 ada bobot 756 itu apa sih Mas? Kenapa dia bisa 756? Itu Pak yang tadi saya jelaskan itu bobot yang sudah saya tanya langsung ke pelatih teknik dan pelatih fisiknya. Jadi bobot itu yang menentukan misalkan passing kan di situ 7, shooting 5 Pak. Jadi ketika penilaian passing itu lebih penting dibanding shooting gitu Pak, dibanding kontrol juga gitu Pak. Enggak, sekarang gini, kalau misalnya kayak gitu bobot kenapa nggak 1, 2, 3 aja sih? Kenapa harus 756? Karena terkadang ada bobot yang sama Pak. Jadi kedua kadang ada dua kriteria yang sama-sama penting. Ya kan sama-sama bobotnya misalnya 2 kayak gitu. Iya, yang Pak. sama-sama pentingnya mana? Bobot yang sama itu mana yang sama pentingnya? Yang kayak di fisik tuh ada yang sama penting Pak, yang strength sama agility. Nah, itu kan 5 sama 5. Kenapa nggak dibuat 1, 2, 3 saja? Misalnya bobot 7 itu jadi 3. 5 itu jadi 1, 6 itu jadi 2. Kan bisa aja. Bisa Pak, cuman dalam perhitungan nanti ke topsisnya nggak seperti itu Pak. Itu malah mempersulit dalam perhitungan topsis ya Pak. Mempersulit dari mana? Karena yang saya lihat dari jurnal-jurnal lainnya gitu semua Pak. Jadi mereka memberikan bobot yang udah dikasih range 1 sampai 10 atau 1 sampai 100 seperti itu Pak. Hati-hati loh, karena ini pun gini loh Mas. Yang namanya kita itu membuat skripsi, kita membuat penelitian itu harus yang objektif, jangan subjektif gitu ya. Kita sangat menghindari subjektivitas. Seperti itu. Saya juga belum tahu nih apakah 756 itu bobotnya cuma kamu beneran tanya atau cari dari jurnal. Oh segini, saya juga segini gitu. Kan juga bisa juga. Oh ya. Ya kan? Terus kalau misalnya ini wawancara, di sini nggak ada referensi wawancaranya dari mana. Kayak gitu itu ya. Bobot fisik pun juga seperti itu. Ya. And then memberikan bobot dari nilai dari setiap pelatih. Di sini ada yang namanya passing itu T, shooting itu TT. Waduh, ngomong apa ini? Kontrol TTT. Apa sih itu? Ya Pak, maaf Pak. Jadi itu untuk ini Pak dalam mempermudah saya untuk menjelaskan cara perhitungannya itu Pak. Jadi saya kayak memberi kode gitu Pak. Kode yang mana yang kamu jelaskan? Itu Pak yang di bawahnya kayak di bawahnya kan saya memberikan rumus tuh Pak, rumus dan perhitungan, dan untuk mempermudah saya dalam menjelaskan rumusnya itu gimana sih cara ngitungnya, saya makanya ngasih kode-kode kayak gitu Pak. Kenapa kamu nggak XYZ aja? Iya Pak, maaf Pak. T gitu sama FF itu buat apa gitu tuh?
Ya Pak, maaf Pak, nggak kepikiran Pak XYZ. Atau kalau enggak misalnya stamina atau apa gitu ABC gitu kan juga bisa. Iya Pak. Tadi juga saya mau berpikirnya kayak stamina, S, kayak strength S, cuman takutnya ya itu kata awalnya sama Pak, sama-sama S, makanya saya jadi seperti itu Pak. Maaf Pak, jadi salah. Nah itu kamu juga ini ya. Lalu nama orang George Heru Nehru itu juga N-nya harus kapital. Oke Gitu Pak. ya, nama orang itu juga kapital. And then ya kalau bisa semua datanya tadi saya udah lihat tuh no itu kan harusnya nomor gitu ya atau enggak Kecil N Pak ya. saya O-nya non kapital gitu ya. Iya Pak. Terus persamaan 3.1 coba lihat di halaman 20. Pertanyaan saya persamaan 3.1 apakah kamu sudah mempunyai referensi? Maksudnya di reference ke dalam narasi enggak? Perhitungan itu Pak. Ya. Persamaan itu. Ya, di itu apa tuh ngomong tentang apa gitu persamaan 3.1 apakah sudah dinarasikan? Sudah Pak, itu di Halaman? itu di ini Pak, di akhir. Jadi jadi persamaan itu untuk mengcombine yang dari A dan B gitu Pak, dari pelatih fisik dan pelatih teknik gitu Pak. Di mana itu? Halaman berapa? Sebentar Pak, di ini Pak, di halaman sebentar. Dari sebelum peringkat GDSS futsal Pak, yang hasil alternatif pada pelatih fisik. Halaman berapa? Halaman dari sebelumnya itu halaman 30 ke bawah Pak. Dari 27 Pak. Pokoknya sulit sekali kamu ngomongnya. Iya Pak, karena di bawah itu, Pak. Halaman berapa? Oh, dari halaman 24 Pak. 24. Iya. Ya, itu dari halaman 24 itu yang itu kan yang udah saya jelasin Pak, di atas ada contoh perkalian dari hasil pembuatan itu mendapatkan hasil D. Nah, jadi persamaan itu cara mendapatinya dengan yang itu Pak, yang di halaman 24 itu. Mana tulisan persamaan mana dapat menghasilkan apa? Nggak ada. Saya cuma nulisnya di itu Pak, di paragraf tuh di halaman 24 ada di atas adalah contoh perkalian dari hasil pembuatan nilai dan RIJ untuk mendapatkan hasil D. Maksudnya hasil D itu ya persamaan yang tadi Pak, persamaan 1. Karena persamaan 1 itu siapa yang tahu? Iya Pak, maaf Pak. Saya cuma nulis hasil D gitu Pak. Iya, siapa yang tahu D-nya dari yang atas tadi? Oh iya Pak, iya. Harusnya kamu bilang menurut persamaan 3.1 itu pun juga di subbab 3.4 juga harusnya dikasih persamaan 3.1 di bawah ini. Persamaan 1 ini. Persamaan 1 mana? Oke Pak. Ya? Ya. Oke. Nah, ini pun juga harus dikasih tahu buat apa persamaan ini. Sebenarnya tadi mungkin saya setuju sama Pak Ade, di sini itu kurang narasinya, Mas. Iya. Ya, kurang menjelaskan, nggak semua orang tuh tahu apa yang kamu tulis, Mas. Ya, dan nanti tolong dibaca lagi. Ya, Pak. Atau enggak suruh orang lain tuh baca. Gitu ya, adik gitu ya, atau saudara yang di rumah baca juga. Ngerti enggak? Kalau enggak ngerti ya
perlu ditanyakan seperti itu. Ya. Baik, Pak. Oke, terus saya mau lihat tadi disinggung nomor 24 sekalian, itu positif sama negatif kok terlalu berdekatan ya. Spasinya kok belum ada ya. Oh iya, Pak. Siap, Pak. Ya, kalau saya lihat, saya baca, berdasarkan pernyataan tersebut dapat diambil kesimpulan seperti 1, 2. Iya, Pak. Terus ngapain? Itu nggak diperjelasin apanya. Positif itu kenapa? Apa sih kenapa positif? Negatif itu gimana sih kalau negatif? Gitu. Ya, tolong dijelaskan lagi, karena ini nggak jelas sebenarnya. Sampel pemain di halaman 24, sampel itu ya harusnya sampel. Iya, Pak. Ya. Jadi ada tipenya sebenarnya. Jadi tipe nggak jelas gitu ya. And then ya ini saya mau lihat tabel 3.8, 3.9 atas bawah. Sebenarnya gunanya buat apa sih kalau dipisah kayak gini nih? Dipisah 3.8 dan 3. Kenapa nggak dijadikan satu? Karena itu belum digabung, Pak, penilaiannya. Jadi itu masih perhitungan teknik, masih perhitungan fisik, belum jadi satu. Tidak apa-apa, maksudnya di atas passing shooting control itu dikasih tahu itu teknik, terus sampingnya fisik gitu ya. Jadi nggak kayak gini, ini terlalu banyak space-nya. Dan walaupun kayak gini boleh, tapi kamu tambahin narasinya juga, Mas. Iya, Pak. Narasinya itu bedanya apa, fisik sama negatif, terus dari situ apa yang disimpulkan. Dan sebenarnya nggak enak kalau dipisah kayak gini. Jadi kalau kamu mau nyebutin seperti tabel 3.8 dan tabel 3 di bawah, titik. Tabel 3.8 dan 3 di bawah telah memberikan hasil maksimal gitu. Kok jadinya nggak enak narasinya gitu loh. Kalau menurut saya itu digabung sama kayak yang di bawahnya, tabel 3.10 sama 3.11. Bilang untuk teknik S plusnya gimana, S minusnya gimana, untuk fisik S plusnya gimana, S minusnya gimana. Sebenarnya itu pelajaran dari basis data, tapi ya kamu harusnya tahu bahwa yang namanya normalisasi kayak ini harusnya digabung karena datanya sama-sama single seperti itu dalam database. Jadi kamu nggak kebanyakan table ya, itu normalisasi 2 seperti itu. Lalu bawahnya halaman 31. Saya mau tanya kenapa dibuat merah? Enggak ada alasan sih, Pak, cuman buat nandain aja. Tuh, ya harusnya ada alasannya dong. Kamu buat merah. Besok itu kamu print, kalau misalnya soft copy sama saya, hard copy gitu, nggak kelihatan loh, Mas, karena kamu fotokopi kan? Ya kan? Ya buat merah ini buat apa sebenarnya? Mendingan atau seharusnya diberi kolom sebelahnya, mana yang diterima, mana yang tidak, seperti itu. Keterangannya. Keterangannya betul. Itu ya. And then pengujian dan validasi. Oh, kamu tadi nggak mau ngomong masalah pengujian apa tuh namanya sistem di atas. Kok ini langsung dibuat sistem? Kamu tadi nggak bilang website, nggak bilang apa gitu kan? Ada nggak di atas? Nggak ada, Pak. Nah, kok dibilangnya sistem melakukan perbandingan hasil uji sistem dengan hitung manual gitu. Dia ada sistemnya kayak apa nanti tolong ditambahkan. Gitu ya. Meliputi fungsionalitas sistem dan pengaksesan. Fungsionalitas dan pengaksesan. Tapi berarti nggak ke ini ya, nggak ke perhitungannya ya. Nah, saya mau tanya pengujian dan validasi itu, pengujian dan validasi itu bedanya apa itu, Mas? Pengujian itu menguji lagi, Pak. Kalau validasi itu kayak memperpasti, apa ya sebutannya, kayak untuk memastikan gitu, Pak.
Ya, tadi kalau diuji kan juga dipastikan dia valid atau enggak. Iya Pak, cuman kalau kalau validasi itu kan langsung ke narasumbernya gitu Pak, jadi lebih valid. Nah, nanti tolong narasinya diperbaiki ya 3.9 kamu baca lagi. And then daftar pustaka, wow itu ya harusnya spasinya 1,5 lalu urut A sampai Z. Ini nggak urut Mas. Oh ya. Ya, langsung urut A sampai Z. Nah, pertanyaan saya yang terakhir. Kenapa sih Mas buat repot-repot buat websitenya? Toh kalau website sulit loh untuk dipakai sama orang itu. Karena di lapangan itu nggak mungkin buka laptop lalu ini kan enggak. Kenapa nggak aplikasi mobile? Ya, itu lebih simpel. Lebih enak Iya, lah. lebih simpel. Kenapa harus website? Kayak gitu itu. Kalau website, Pak, gampang Pak, saya sudah punya kodenya Pak. Ya nggak begitu juga, Bambang, gitu kan. Tapi lebih ke, apa itu namanya, kamu lihat, oh ini nyataan di lapangan. Artinya di lapangan tuh butuh yang simple, yang praktis. Oh lihat ini bisa nilai langsung, gitu dan selesai. Kayak gitu itu. Bisa di store di dalam handphonenya sendiri maupun kalau sudah ada koneksi internet bisa langsung dikirimkan seperti itu. Tadi ada server, ada ini kan tadi kamu bahas di 3.1. Makanya di situ bisa jadi bisa ada ditampung dalam handphone dan dikirimkan ke server seperti itu. Kalau misalnya untuk website sendiri nanti kalau pas kita submit tapi nggak ada koneksi gitu ya nggak masuk loh Mas. Loh tadi berapa nilainya? Aduh, nah itu kan juga sayang sekali. Ya udah, menurut saya gitu aja Pak Budi, masukan dari saya kembalikan ke Pak Budi. Baik, oke, terima kasih Pak Handi ya atas pertanyaannya. Oke, saya akan sedikit berkomentar dulu sebagai pembimbing pertama untuk meluruskan apa yang tadi Pak Ade sampaikan juga. Jadi Anes, apa yang Pak Ade sampaikan itu benar. Jadi ibaratnya Pak Ade itu bertanya sebenarnya kamu ngujinya kayak gimana, ya. Yang kedua validasinya itu kayak gimana. Pengujian dan validasi itu hal yang berbeda, ya. Jadi ibaratnya pengujian itu kan secara sistematik. Oke, sistem yang kamu uji, tapi validasi itu digunakan untuk apa kira-kira? Ayo, apa kira-kira? Saya nanya sama kamu. Apa Pak? Validasi Sorry, digunakan Pak. untuk? Validasi digunakan untuk kurang ngerti Pak maksudnya Pak. Nah, itu ya jadi PR kamu. Kenapa saya sarankan kamu untuk memvalidasi, untuk mencari kebenarannya dari sistemnya. Kalau sistemnya kamu udah jadi gitu kan belum tentu benar juga sistemnya. Oh iya. Iya kan, harus ada validasi ke di sini siapa Polris Akademinya gitu kan, bahwa seperti apa. Ada artinya kamu harus menunggu bahwa kompetisi nanti yang akan dilaksanakan ya. Kalau di COVID ini mungkin nggak bisa ya, jatuhnya nggak akan ada ya pertandingan ya. Berarti otomatis nanti mudah-mudahan COVID-nya bisa selesai lebih cepat ya, otomatis bisa melakukan validasi kalau sistemnya sudah jadi. Gitu. Jadi. Nah yang dari Pak Andi saya juga setuju juga ya. Tadi juga dipermasalahkan platform ya, maksudnya mau pakai website kah, apa mobile kah, ya itu menjadi kelemahan kamu. Oke, katakanlah website betul, apa kamu mau pakai website, tapi kan tetap aja mungkin lebih enak lagi pakai mobile based ya, jatuhnya seperti itu. Ya, itu dari saya. Dari Pak Yada sebagai pembimbing kedua, bagaimana Pak? Apakah ada yang mau jadi masukan pada Yohanes? Kalau dari saya cukup dulu Pak. Nanti sambil jalan kayaknya ada beberapa sih, tapi belum bisa saya sampaikan sekarang. Oke, baik. Baik, kalau begitu Saudara Yohanes Septada Manihuruk, setelah kami selesai melihat kayaknya saya agak lewat. Oke. Setelah kami selesai melihat video presentasi dan tanya jawab ini, silakan Saudara leave meeting terlebih dahulu. Dewan Penguji dan dosen pembimbing akan rapat singkat untuk memutuskan apakah Anda disetujui atau tidak untuk dilanjutkan dalam penyusunan skripsi. Nanti akan di follow up via WA untuk join kembali ke dalam meeting ini. Terima kasih. Jadi, Yohanes, kamu leave dulu ya. Iya siap Pak. Oke, baik Pak.